Saudara Kapolda Jawa Barat meninjau kesiapan pengamanan dan fasilitas di pos terpadu Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam pengamanan libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Jawa Barat menyiapkan 8.600 personel. Polda Jawa Barat memfokuskan pengamanan di titik 3 jalur tol, yakni Cipali, Purbalenyi, dan Jagorawi. Selain itu, pengamanan akan difokuskan di jalur reguler Puncak dan Lembang, serta lokasi-lokasi wisata. Kapolda Jawa Barat mengimbau agar seluruh masyarakat tetap menaati protokol kesehatan saat melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Itu khusus untuk pelaksanaan pengamanan libur Nataru. Ada 3 jalur yang kita persiapkan. Pertama, jalur tol, baik itu tol Cipali maupun Purbalenyi, termasuk juga tol Jagorawi. Kemudian jalur reguler atau yang ada di Pantura, kemudian juga yang ada di jalur selatan. Berikutnya yang ketiga yang menjadi fokus perhatian kita adalah jalur-jalur wisata. Kita punya kawasan Puncak dan kawasan Lembang. Ini yang menjadi fokus perhatian kita di 3 tempat itu tadi. Saudara, untuk mencegah penularan COVID-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru, petugas Satpol PP Kabupaten Bogor akan melakukan pemeriksaan hasil rapid antigen dan swab kepada para wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan Puncak. Petugas Satpol PP juga akan menggelar secara masif razia penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan kepada para pengendara yang melintas di Simpang Gadok. Hingga hari ini kita lebih kepada operasi masker ya, operasi masker, dan kita pun hari ini akan melakukan sosialisasi kepada tempat-tempat wisata untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Mereka sebelum masuk tempat wisata atau hotel menginap di wilayah Kabupaten Bogor menunjukkan hasil ya, hasil swab, hasil rapid test. Saudara, hari ini warga mulai menggunakan layanan swab antigen di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meski dirasa memberatkan, para calon penumpang tetap mengikuti syarat dan kebijakan baru yang diterapkan. Mereka merasa rugi karena membuang banyak waktu untuk antrean dan menunggu hasil dari swab antigen. 3 hari yang lalu ya pas pengumuman itu, responnya sih sebenarnya ya agak lumayan shock juga kan. Pertama kita harus keluarin biaya, apalagi kalau kita naik udara kan, lewat udara harus PCR kan. Nah itu biayanya kan lumayan tuh sekitar 800 ribuan gitu kan. Jadi ya lumayan shock sih, tapi kita mau batalin juga nggak enak juga kan. Maksudnya kita udah keluarin biaya pesawat, penginapan, masa harus nggak bisa di-refund gitu loh. Jadi ya udah mau nggak mau kita harus PCR gitu. Mungkin kan buat orang-orang yang kalangan bawah agak-agak sedikit kesulitan juga buat bayarnya, itu aja sih. Ya. Dari segi waktu Mbak, ini nggak ada refund, terganggu dengan jadwal dan segala macamnya? Sangat, saya juga ini ngejar banget jam 11, antrian aja masih panjang banget. Menyikapi surat edaran Gubernur Bali nomor 2021, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali membuka layanan swab antigen mulai 18 Desember kemarin. Untuk meminimalisir adanya penumpukan antrean calon penumpang, pihak Bandara Ngurah Rai Bali membuka layanan pendaftaran secara online. Calon penumpang bisa mengakses situs daftarrapid.panggilaja.com untuk mengakses pendaftaran swab antigen secara online. Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui pendaftaran online di daftarrapid.panggilaja.com. Layanan rapid test ini itu dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 22 malam. Nah, hasil dari rapid antigen ini itu diperkirakan kurang lebih 1 jam. Sedangkan untuk pelayanan rapid antibody seperti biasa kurang dari 30 menit nanti akan keluar hasilnya untuk rapid test antibody. Sementara itu, Saudara, PT KAI belum menerapkan syarat rapid antigen kepada calon penumpang kereta api jarak jauh. PT KAI masih menerapkan rapid test atau tes cepat sebagai syarat kepada calon penumpang.
Hari ini terlihat aktivitas warga bepergian keluar kota jelang libur Natal dan Tahun Baru di stasiun Pasar Senen. Ini terbukti pula dari antrean calon penumpang yang akan melakukan tes cepat COVID-19 di stasiun. Baik, kita akan pantau bagaimana kondisi jelang libur Natal dan Tahun Baru di stasiun Pasar Senen. Ada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina dan juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali ada Agung Kaika. Kita akan ke Aulia terlebih dahulu. Selamat petang Aulia, bagaimana kondisi di stasiun Senen saat ini? Apakah mulai ada peningkatan penumpang dan bagaimana pula soal prosedur tes cepat di sana? Ibrahim, justru saat ini sudah semakin sepi kondisinya di stasiun Pasar Senen karena proses tes cepat COVID-19 antibody di stasiun Pasar Senen ini sudah ditutup sejak pukul 4 sore tadi. Ini artinya sudah memenuhi kuota, yakni untuk hari ini kuotanya hanya untuk 1.400 orang saja. Sementara untuk proses selanjutnya akan dibuka lagi besok pagi jam 7 pagi di stasiun Pasar Senen bagi masyarakat yang memang ingin menjalani rapid test sebagai syarat untuk bepergian keluar kota menggunakan jasa moda transportasi kereta api melalui stasiun Pasar Senen. Nah, untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin pergi keluar kota menggunakan jasa angkutan kereta api, saat ini sudah bersama dengan saya salah satu calon penumpang, namanya Mas Rizky Apri. Kita langsung tanyakan, Mas Rizky, ini rencana mau pergi kemana dan kapan jadwal keberangkatannya, Mas? Besok mau pergi ke Semarang jam 2 siang. Iya. Ini kan sebagai syarat untuk pergi keluar kota kan harus rapid test antibody nih di stasiun Pasar Senen. Bisa ceritain dong sedikit gimana tadi prosedur yang dijalani oleh Mas Rizky? Boleh. Tadi saya sampai sini jam 2 siang, kemudian langsung ambil nomor antrian, itu dapat di angka 1.370. Itu setelah tunggu sampai kira-kira hampir 2 jam, itu antriannya udah di-close. Dan saya baru selesai hasil rapidnya keluar, itu saya jam 5 teng. Berarti total saya 4 jam nunggu di stasiun sih. 4 jam menunggu karena tadi lamanya antrian dan juga untuk menunggu dipanggil untuk rapid testnya ya. Kemudian bagaimana nih Mas hasil dari rapid test di stasiun Pasar Senen tadi? Ya, untuk tesnya sih sama seperti biasanya, simple, cepat, dan yang lama itu memang nunggu hasilnya ini. Dan alhamdulillah kalau saya sih hasilnya non reaktif ya, alhamdulillah. Alhamdulillah non reaktif, berarti masih sehat dan bebas dari COVID-19. Terus Mas bisa ceritain juga dong kenapa memilih untuk menjalani rapid test atau tes cepat COVID-19 di stasiun Pasar Senen, bukan di tempat fasilitas layanan kesehatan lainnya? Ya, memang transportasi darat yang sering saya gunakan adalah kereta api. Jadi memang saya lebih memutuskan untuk lebih fokus di stasiun untuk hasil dari rapid test sendiri. Karena saya mengikuti aturan dari pemerintah, terutama dari PT KAI, di mana aturannya kalau memang masih mewajibkan untuk tes rapid antibody, maka saya ikut tesnya rapid antibody. Gitu. Kemudian berarti ini H-1 keberangkatan ya memilihnya? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Rizky Apri. Semoga selamat terus untuk nanti besok perjalanannya menuju Semarang ya. Terima kasih. Ya, saudara, selain itu untuk hari ini dari stasiun Senen sudah ada sebanyak sekitar 4.210 penumpang yang diangkut oleh menggunakan kereta api untuk menuju ke sejumlah kota tujuan, seperti misalnya untuk ke kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta seperti Blitar, Malang, Tegal, Purwosari, Purwokerto, dan juga lain-lainnya. Memang untuk persyaratan bagi calon penumpang yang ingin pergi keluar kota menggunakan kereta api, khususnya dari stasiun Pasar Senen, ini aturannya belum berubah, masih sama seperti dengan yang telah ditetapkan oleh Surat Edaran Nomor 9 Kementerian Perhubungan dan juga Surat Edaran dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19, yakni wajib menyertakan berkas hasil deteksi COVID-19 berupa hasil negatif rapid test antibody. Belum diubah menjadi persyaratannya hasil rapid test antigen, karena pihak dari PT KAI ini masih menunggu arahan dari selanjutnya dari Kementerian Perhubungan, khususnya dari Ditjen Perkeretaapian. Kemudian selain itu juga masyarakat yang ingin menggunakan transportasi kereta api tetap diwajibkan untuk menjaga jarak, menggunakan protokol kesehatan seperti masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Untuk kapasitas penumpangnya ini juga masih dibatasi, yakni 70% dari kapasitas penumpang normal. Dari jumlah penumpang dan juga kursi yang dijual untuk di tahun ini selama masa pandemi juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan di masa normal sebelum pandemi COVID-19. Hal ini juga karena jumlah penumpang dan jumlah kursi untuk penumpang diberangkatkan di setiap keretanya juga karena telah dibatasi.
Ibrahim. Baik, untuk saat ini di PT KAI di kereta api masih menggunakan tes cepat antibody. Nanti kita akan perbarui informasinya jika ada informasi terbaru dari Kementerian Perhubungan. Kita akan bergeser ke Bali, ada Agung Kaika di Bandara Igusti Ngurah Rai. Agung, bagaimana kondisi di Bandara Igusti Ngurah Rai? Apakah sudah ada peningkatan penumpang atau pesawat yang tiba di Bali hari ini? Baik, saya laporkan dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Memang saat liburan tahun baru kali ini memang agak berbeda karena adanya virus COVID-19 ini. Jadi penumpang yang datang menggunakan transportasi udara melalui Bandara Ngurah Rai ini agak sedikit sepi dibandingkan liburan pada tahun-tahun sebelumnya. Samping itu ini mungkin disebabkan juga dengan adanya aturan dari pemerintah terkait rapid antigen yang harus dilakukan oleh para penumpang yang datang untuk berlibur ke Bali. Dan sementara ini di klinik rapid antigen yang sudah disediakan oleh pihak Bandara Ngurah Rai sendiri sudah berangsur-angsur sepi. Dan ini sampai hari ini terhitung sudah ada 634 penumpang yang sudah melakukan rapid antigen itu sendiri. Dan mungkin akan terus bertambah sampai pada saat puncak liburan Natal dan Tahun Baru yang tinggal beberapa hari lagi seperti itu. Agung, bagaimana sih sebetulnya respon masyarakat Bali soal atau juga wisatawan soal adanya keharusan menyertakan tes COVID ketika bepergian? Baik, dari respon masyarakat Bali sendiri memang sudah sangat menyambut antusias karena ini juga menjadi salah satu surat edaran dari Pergub nomor 2021 tahun 2020 terkait untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Jadi untuk masyarakat Bali sendiri menyambut dan menanggapi hal ini positif untuk menghindari dan seperti itu. Ya baik, artinya ini juga untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan warga Bali juga agar terhindar bisa dikurangi penularan COVID-19 di Bali. Terima kasih Agung Kaika dari Bali. Sebelumnya ada Aulia Faradina melaporkan dari Stasiun Senen, Jakarta.